Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esprani, NIM 70200119079. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu psikologi industri. Definisi psikologi industri secara bahasa, istilah psikologi berasal dari kata psi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu. Oleh karena itu, psikologi sering diartikan atau disingkat psikologi sebagai ilmu jiwa. Sedangkan psikologi industri, ilmu jiwa yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Pengertian ilmu psikologi, psikologi industri adalah aplikasi psikologi dalam bidang pekerjaan. Istilah psikologi kerja memiliki arti psikologi kerja dan organisasi. Dalam arti yang lebih luas, industri juga mencakup pengertian perusahaan. Psikologi industri dan organisasi adalah studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada di perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan terkoordinasi sekelompok orang. Sejarah psikologi industri. Yang pertama, psikologi kerja dan organisasi dimulai pada awal abad ke-20. Yang kedua, selama Perang Dunia Kedua, bidang pendidikan dan pelatihan menjadi topik penting. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas membuat perusahaan meningkat. Yang ketiga, sebagai ilmu baru, psikologi mulai dikenal dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Adapun manfaatnya yaitu membantu perusahaan atau industri maupun organisasi dalam memenuhi target dalam mencapai tujuan, mampu memenuhi kesenjangan antara kebutuhan individu dan organisasi maupun industri, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan sejarah dalam meningkatkan kompetisi individu. Adapun integrasi keislaman psikologi industri, Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk memilih pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi sesama manusia agar setiap pekerjaan yang dijalani mampu memberi nilai yang baik dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah mengerjakan. Adapun kesimpulan psikologi yang pertama, psikologi industri adalah suatu ilmu yang pelajari perilaku, motivasi, dan emosi dan kognisi sebagai proses mental manusia yang dimana di dalam industri secara berorientasi melalui aktivitas yang terintegrasi melalui kelompok serta dilakukan secara komprehensif guna mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pada tahun 1930-an dengan munculnya studi Hornet, psikologi menjadi lebih peduli dengan faktor lingkungan kerja. Yang ketiga, manfaat dari pelajaran psikologi industri yaitu psikologi industri adalah membantu dan dapat memenuhi kualitas kerja. Yang keempat, adapun jenis-jenis psikologi industri yaitu psikologi personali, psikologi konsumen, perilaku organisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, analisis posisi, ergonomi, psikologi sumber daya manusia.
Yang kelima, integrasi keislaman pada psikologi ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermakna bahwa hal ini dapat memperlihatkan bahwa dalam Islam bekerja merupakan bagian dari keimanan sekaligus sebagai wujud dari bagian keimanan itu sendiri. Materi yang kedua yaitu motivasi kerja industri. Adapun motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pahlawan atau kepada para bawahan atau pengikut. Adapun kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Adapun teori-teori motivasi kerja, yang pertama teori tata tingkat kebutuhan. Ada 5 kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan valid atau fisiologika, rasa aman, sosial, harga diri, dan akuotalis diri. Adapun uraian dari 5 kebutuhan itu, yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan keamanan, ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan pengakuan atau harga diri, yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua teori eksistensi relasi atau pertumbuhan. Teori motivasi ini yang dikenal sebagai teori ERG sebagai singkatan dari eksistensi, relatedness, dan growthness. Dikembangkan oleh Alderfer dan merupakan salah satu modifikasi dan reformulasi dari teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow. Alderfer mengelompokkan kebutuhan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama kebutuhan eksistensi, kedua kebutuhan hubungan, ketiga kebutuhan pertumbuhan. Teori yang ketiga, teori 2 faktor. Yang pertama mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan isi dari pekerjaan yang merupakan faktor intrinsik dari pekerjaan, yaitu yang pertama tanggung jawab, kedua kemajuan, ketiga pekerja itu sendiri, keempat capaian, kelima pengakuan. Teori yang keempat yaitu teori penelitian. Tujuan. Orang yang tugasnya jelas tujuannya dan lebih menantang akan menunjukkan motivasi kerja dan lebih besar daripada orang yang tujuan tugasnya kabur atau terlalu mudah untuk mencapainya. Teori yang kelima yaitu teori kesamaan atau keseimbangan. Orang cenderung akan membandingkan insentif atau reward yang diperoleh dengan insentif yang diterima oleh orang lain yang mempunyai beban kerja serupa. Adapun hakikat kerja, faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan motivasi kerja dengan job performance. Bila motivasi kerja rendah, maka job performance akan rendah pula, meskipun kemampuannya akan lebih baik, serta peluangnya pun tersedia. Misalnya orang sarjana komputer bekerja dalam perusahaan konsultasi dalam bidang teknologi informasi sebagai tenaga ahli, atau peluang ada dan punya kemampuan yang diperlukan. Adapun kasus motivasi kerja dalam industri, yang pertama studi kasus pada PT Sumber Alam Santoso Pratama Kerangsari Banyuwangi.
Yang kedua, studi kasus survei motivasi kerja drive ojek online Grab. Materi yang ketiga yaitu job performance dalam industri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi job performance, yang pertama kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerja yang mereka lakukan, dan hubungan antara rekan kerja dengan pemimpin. Adapun indikator kinerja yang pertama kualitas kerja, jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang karyawan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, kualitas kerja menunjukkan kualitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya seperti ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu yaitu sesuai tindakan yang dengan waktu yang direncanakan. Adapun manfaatnya yaitu kebutuhan, latihan, dan pengembangan, penyimpanan proses staffing, ketidakakuran informasi, kesalahan desain pekerja, dan kesempatan kerja yang adil. Adapun hasil dan pembahasan yaitu kasus pada nilai koefisien korelatif yaitu 0,685 serta nilai koefisien determinan sebanyak 0,465 atau 46,5%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi dengan presentasi kerja sangat kuat. Adapun kesimpulan yang pertama, job performance atau presentasi kerja itu hasil kerja seseorang sebagai kualitas atau keunggulan maupun kuantitas atau nilai yang dicapai oleh seseorang karyawan. Yang kedua, Surah Al-Insyirah ayat 7-8 mengandung arti bahwa seseorang harus terus bekerja dengan ketulusan untuk lebih mengembangkan prestasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi job performance industri yaitu kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerja yang mereka lakukan, hubungan antara rekan kerja dengan pemimpin. Yang keempat, untuk mengukur kinerja dalam menggunakan indikator. Kelima, manfaat job performance yaitu perbaiki presentasi kerja, penyesuaian kompetensi, evaluasi presentasi kerja. Yang keenam, motivasi memiliki hubungan yang kuat terhadap job performance kinerja karyawan dalam PT Kantor Pos Manado. Materi yang keempat, kepemimpinan dalam perusahaan. Latar belakang masalah dan organisasi diperlukan seseorang pemimpin yang bisa mengkoordinasi semua komponen yang ada di dalam. Sumber daya manusia merupakan kebutuhan utama untuk dapat menjalankan segala sesuatu yang ada di berbagai bidang organisasi dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia memegang peran yang penting untuk membantu perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang tepat. Adapun rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang di atas, maka yang dikaji yaitu yang pertama, apa pengertian kepemimpinan, kedua, bagaimana gaya kepemimpinan, ketiga, bagaimana teori kepemimpinan, keempat, apa prinsip kepemimpinan, kelima, bagaimana pimpinan dalam perusahaan, dan yang keenam, bagaimana integrasi keislaman. Adapun tujuannya untuk mengetahui kepemimpinan dalam perusahaan, manfaat sebagai ilmu bagi penulis dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan mengenai kepemimpinan dalam perusahaan. Adapun tinjauan pustaka kepemimpinan menurut Tukunan R 2014 mengidentifikasi kepemimpinan sebagai proses atau tindakan memengaruhi kegiatan kelompok terorganisir dalam upaya menunjukkan penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Adapun tipe-tipe kepemimpinan menurut pendapat
Adapun tipe-tipe kepemimpinan menurut pendapat Maklas M 2017, ada tipe kepemimpinan yang ada pada diri seorang pemimpin, yaitu tipe otoritas, penonjol diri yang berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi. Yang kedua, adapun ciri-ciri kepemimpinan, yang pertama keinginan untuk menerima tanggung jawab, kedua kemampuan untuk perspektif, ketiga kemampuan bersikap objektif, keempat kemampuan untuk menentukan prioritas, yang kelima kemampuan untuk berkomunikasi. Pengertian kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pemimpin. Kata pimpin mengandung pengertian membina atau mengatur. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership, dan dalam bahasa Arab yaitu dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifit dan Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut memobilitas, mengarahkan, mengkoordinasikan motivasi dalam kesetiaan orang-orang. Gaya kepemimpinan yang pertama otoritas, kedua kepemimpinan demokratis, yang ketiga kepemimpinan afiliatif, yang keempat kepemimpinan visioner. Adapun teori kepemimpinan, teori sifat, teori perilaku, teori situasional atau kontingensi, teori traksional, teori implisit, teori karismatik. Adapun fungsi kepemimpinan, yang pertama fungsi pencemaran, kedua fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi kepemimpinan keputusan, fungsi memberikan motivasi. Kepemimpinan dalam perusahaan menurut Rahmat dan Prasetya 2018 adalah adanya proses memengaruhi karyawan atau dapat memberi contoh kepada bawahannya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Contoh kasus dalam menjalankan kepemimpinan di dalam perusahaan, manajer Korea Selatan banyak sekali menerapkan otoritas tradisional. Prinsip tradisional merupakan sikap eksklusif dan sentralisasi kekuatan yang juga menimbulkan dampak yang besar. Materi yang kelima, psikologi industri stres di tempat kerja dan manajemen stres. Latar belakang stres kerja ditimbulkan oleh pekerjaan karena tempat kerja dapat menimbulkan perasaan karyawannya. Jika pekerja menikmati tempat kerja di mana ia bekerja, maka pekerja akan merasa nyaman di lingkungan kerjanya. Adapun pengertian stres kerja secara etimologi, stres diambil dari bahasa Latin yang berarti kekerasan, kesukaran atau kemalangan. Adapun dalam kamus lengkap psikologi, stres adalah suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologi. Adapun faktor-faktor stres kerja, yang pertama faktor lingkungan, kedua faktor perusahaan, ketiga faktor industri. Adapun gejala akibat stres kerja terhadap karyawan, yang pertama gejala fisik, kedua psikologi, yang ketiga perilaku. Adapun pengelolaan stres kerja, manajemen stres dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan individu yang meliputi meningkatkan keimanan dan melakukan meditasi. Yang kedua pendekatan perusahaan yang meliputi melakukan perbaikan iklim organisasi dan melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik. Adapun integrasi keislaman mengenai stres di tempat kerja. Islam mengenalkan stres di kehidupan ini sebagai ujian. Datangnya cobaan kepada diri kita inilah yang akan dirasakan sebagai suatu stres dalam diri, atau disebut juga sebagai beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 155 yang artinya,
dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam salat, sabar dalam Islam adalah dapat berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau melawan dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi stresor yang ada. Adapun kesimpulannya, yaitu berdasarkan analisis yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tuntutan individu atau tuntutan pekerjaan akan berakibatkan pada meningkatnya stres seseorang. Materi yang keenam, konflik dalam industri dan pengelolaannya. Konflik dalam industri adalah proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain, juga berasal dari diri sendiri. Adapun macam-macam konflik, yang pertama konflik fungsional, kedua konflik disfungsional. Sumber-sumber konflik, yang pertama konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antara individu dalam organisasi, ketiga konflik antara individu dan kelompok, yang keempat konflik antara kelompok dalam organisasi, kelima konflik antara organisasi. Adapun pengelolaan konflik, manajemen konflik adalah serangkaian tindakan dan reaksi antara individu dan kelompok dalam konflik. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan serangkaian metode dan alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif. Adapun metode pengelolaan konflik, yang pertama metode stimulasi konflik, yang kedua metode pengurangan konflik, yang ketiga metode penyelesaian konflik. Adapun kasus tentang konflik, yaitu konflik yang terjadi dalam perusahaan CV Blessing White, yaitu konflik yang terjadi antara manajer bagian produksi dengan manajer bagian administrasi. Pada kasus ini penyebabnya terjadi karena merupakan ketidaksamaan penerima gaji karena bonus yang hanya ditambahkan kepada manajer administrasi, sehingga timbul perbedaan antara penerima gaji masing-masing individu yang menyebabkan konflik. Materi yang ketujuh, yaitu kepuasan kerja di industri. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologi yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Adapun kaitan kepuasan kerja dengan komitmen kerja. Karyawan yang puas dengan apa yang diperoleh dari perusahaan akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan perusahaan dengan komitmen yang tinggi. Adapun teori-teori kepuasan, yaitu discrepancy theory, equity theory, two-factor theory. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang pertama faktor psikologi, kedua faktor fisik, ketiga faktor finansial, dan yang keempat faktor sosial. Adapun dampak kepuasan kerja, yang pertama dampak terhadap produktivitas, kedua dampak terhadap ketidakhadiran, dan yang ketiga dampak terhadap kesehatan. Adapun dampak ketidakpuasan kerja, yang pertama keluar atau exit, kedua menyuarakan, yang ketiga mengabaikan, dan yang keempat kesetiaan. Adapun pembahasan kasus, berdasarkan penelitian terkait pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi menunjukkan pada semua hal, baik terwujud pada balas jasa berupa finansial maupun non-finansial dari perusahaan pada karyawan. Materi yang ke-8, yaitu analisis jabatan industri. Menurut para ahli mengenai analisis jabatan, menurut Sirait 2016, H46 adalah
proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin mengenai fakta-fakta yang terjadi. Adapun pengertian analis jabatan adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin dan fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Adapun tahapan analisis jabatan yang itu persiapan dan perencanaan, pengumpulan data dan pengolahan data. Adapun kesimpulannya yaitu pengertian analisis jabatan adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin dan fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan. Yang kedua, manfaat untuk mendapatkan pekerjaan yang kompetensi. Yang ketiga, tahap persiapan dan perencanaan. Yang keempat, analisis jabatan merupakan proses pengumpulan fakta atau informasi mengenai seluk-beluk suatu pekerjaan. Materi yang kesembilan yaitu seleksi dan penempatan kerja di industri. Seleksi merupakan proses kegiatan pemilihan pada individu tertentu dari segenap kelompok karyawan. Penetapan tenaga kerja adalah tindakan lanjut dari proses seleksi. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penempatan karyawan. Pentingnya pelaksanaan seleksi dan penempatan kerja di industri. Kegiatan seleksi yang dilakukan dalam perusahaan bertujuan untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun tujuan proses seleksi yang pertama, quality fit dan potensi, jujur dan disiplin, cakep dengan penetapannya, terampil dan bersemangat dalam bekerja. Adapun hambatan seleksi yang pertama, tingkat validitas yang berbeda, hambatan biaya yang memiliki perusahaan karena metode-metode itu memiliki biaya terkadang tidak murah. Dan ketiga, hambatan lain seperti tolak ukur penyeleksi pelamar. Efektivitas. Adapun hambatan-hambatan penempatan kerja yang pertama, efektivitas, tuntutan hukum, pencegahan separasi atau PHK. Materi yang terakhir yaitu materi ke-10, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja industri. Pengertian pelatihan dan pengembangan kerja industri. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan berperan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Adapun tujuan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang pertama, memperbaiki kinerja, kedua, meningkatkan keahlian para karyawan, ketiga, memecahkan permasalahan operasional, yang keempat, promosi karyawan, kelima, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Yang pembahasan yang kedua yaitu pengaruh biaya dan produktivitas karyawan terhadap pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya rendahnya upah atau gaji. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kedua, organisasi buruh. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh pelatihan dan pengembangan tenaga kerja terhadap kerja industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain jumlah dan komposisi dari kompetensi yang diberikan, penempatan kerja yang tepat, pelatihan dan promosi, rasa aman di masa depan, hubungan dengan rekan kerja dan hubungan dengan kepemimpinan. Adapun integrasi keislaman yaitu dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas
ayat 26 yang artinya, dan salah seorang dari wanita kedua itu berkata, "Ya, Bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena seseorang orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, dan orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 26. Adapun kesimpulannya yaitu pelatihan pengembangan bagi karyawan sangat penting untuk diterapkan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, produktivitas karyawan yang terus meningkat tentunya, karena pasti akan meningkatkan karyawan aset atau perusahaan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesional dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsional secara optimal. Dan yang keempat, integrasi keislaman terdapat pada surah Al-Ghasyiyah ayat 26. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.